Oke, silakan. Kan di rumah bahasa kita ya. Kita kan warga negara Indonesia dan pokoknya diatur hukum-hukumnya itu diatur dalam Indonesia. Kenapa penting belajar UUD, karena di situ tuh kayak ada peraturan yang gimana ya bahasanya? Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan itu ada di situ. Jadi harus penting dipelajari itu karena ada peraturan kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan dan tidak dilakukan sebagai warga negara. Kayak hak dan kewajiban itu semua diatur dalam situ. Mbak siapa namanya? Nabila Zahra. Udah 2 unsur ya, ini tinggal 1 unsur lagi nih. Benar. Yang bahasanya mungkin apa namanya? 1 unsur lagi, Mbak Lia. Di UUD itu kan pasti memuat hak-hak dan kewajiban warga negara. Bukan harus sama aturan buat warga negara Indonesia. Nah, kenapa kita harus tahu konstitusi kita? Karena biar kita nggak melanggar aturan-aturan serta norma-norma yang ada di UUD. Serta kita bisa tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Mbak siapa namanya? Afrika. Mbak Tifa ya. Tolong ya. Sini kalau apa namanya Mbak Tifa tadi sebetulnya dia hampir nomor 2 unsur. Jadi 1 unsur kuat banget, satunya hampir. Ayo satu lagi monggo. Kalau misalkan lama ya saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ayo satu lagi ayo. Ayo satu lagi. Yoga ya ini skip yang berarti ya menjadi yang betul. Intinya kenapa kita belajar konstitusi itu satu, utamanya konstitusi itu agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Itu sebetulnya tujuan paling utama. Ya tadi dijawab Mbak Duma itu tadi. Kenapa? Karena kalau kita belajar dalam konstitusi itu kan awalnya langsung undang-undang bahkan dulu kan pernah kita dalam sebuah pemerintahan itu melawan lalu itu bicara ya nah intinya itu apa namanya kalau belajar rasio berapa lain sebagainya itu kan kata itu bersifat absolut kan jadinya sunah saya dewi makanya orang ada protes lah konstitusi ada kesepakatan itu tadi kayak konstitusi itu ada kesepakatan itu mereka tapi nggak boleh gini harus hormati terus sebagai warga negara juga harus berlaku gini dari pasal sebagainya. Nah itu tadi sudah gosok ya, jadi pertama biar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua mengatur hak dan warga negara kita sebagai warga negara maksudnya. Kenapa penting? Karena jangan sampai misalnya banyak kasus ya dia sebagai warga negara tapi nggak ngerti bahwa haknya itu sebetulnya banyak untuk dilindungi. Saya punya hak untuk hidup, punya hak untuk pekerjaan yang layak, hak untuk kebebasan berpendapat. Misalnya kalau teman-teman saya kan bareng sama teman-teman di organisasi disabilitas itu misalnya bersihkan berkumpul dong. Misalkan kita sudah memonitoring misalkan di UGM di kampus saya dulu terkait aksesibilitas gimana sih gitu. Nah itu penting karena kalau teman-teman misalkan GoFood nggak tahu haknya apa, jangan padahal mestinya yang geprek, tapi nggak tertulis di situ terus drivernya ngasih gitu cuman ternyata yang utuh gitu itu kan nggak kan dan sesuai kesepakatan kan. Jadi itu pentingnya konstitusi biar teman-teman ngerti sama biar teman-teman juga menghargai sesama warga negara yang menghargai agama, keyakinan, ras, budaya tertentu. Tapi saya menyarankan kalau pasangan yang tidak keyakinan, maksudnya kamu yakin dan tidak yakin. Dan mungkin tidak usah diberikan lupa itu siapa yang memutuskan. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga itu tadi seperti yang Mas Ismail bilang itu terkait struktur ketatanegaraan khususnya terkait
hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau di Indonesia itu dasar yang paling tertinggi apa? Yang UUD dari 1945. Di bawahnya apa? Ada undang-undang atau peraturan pemerintah tentang undang-undang. Perpu itu apa sih, Kak? Perpu itu misalkan DPR lagi reses tapi presiden misalnya butuh segera membuat satu aturan, makanya perpu peraturan perundang-undangan. Dia nanti kalau DPR sudah kumpul lagi, itu nanti akan dibahas apakah jadi undang-undang atau enggak. Tapi dia sama seperti undang-undang yang darurat, kemudian peraturan pemerintah macam-macam sebagainya. Terus mungkin teman-teman tanya, ini saya pernah tanya teman-teman aja. Kira-kira menurut teman-teman lagi pernah dengar dekret presiden 59 pernah? Itu apa? Bukan isinya ya, saya tanya itu tuh apa maksudnya? Apakah itu lebih tinggi dengan undang-undang dasar? Apakah itu lebih tinggi dengan undang-undang atau itu bentuk ketatanegaraan yang berantakan? Moga ada mau berpendapat silahkan. Ayo. Tahu dekret presiden kan? 59 apa isinya? Soekarno perintahnya apa waktu itu? Yang berlakunya kembali. Berlaku 45. Sebelumnya berlaku apa? Sebelumnya ada konstitusi gitu ya. Nah, menurut teman-teman, pertanyaannya tak bikin lebih simpel. Menurut teman-teman, dekret presiden waktu itu tuh gimana? Apakah dia ini atau ini apa gitu? Coba silakan berpendapat teman-teman. Ya intinya dekret presiden itu menurut teman-teman gimana? Apakah itu melanggar? Misalkan itu melanggar asasi manusia atau itu nggak benar dari ketatanegaraan atau menurut teman-teman? Yo itu lebih tinggi dari undang-undang dasar. Nah, misalkan teman-teman berpendapat bebas. Dekret presiden waktu itu apa? Apa? Tapi silakan. Menurut saya presiden itu adalah salah satu hak dari presiden untuk menggunakan suatu keputusan di mana bisa si yang tidak memungkinkan misalnya kondisi sosial, politik atau ekonomi yang khawatirkan jadinya kita untuk berikan keputusan pada saat itu. Tapi sebetulnya juga harus mempertimbangkan banyak hal. Dikeluarkan dekret itu bisa dekret dalam rangka menyelamatkan kondisi sosial politik ekonomi negara. Ini cari bahasa mana? Aurelia. Sekarang saya tanya lebih lanjut sama Mbak Aura, tapi kalau dia mau jawab dan ternyata jawabannya mungkin salah ya. Nah sekarang saya tanya sama Mbak Aurelia. Emang waktu itu presiden keluarkan dekret itu darurat? Ini jawabannya sebetulnya tentatif bisa tergantung sudut pandang. Apakah itu darurat? Jadi nggak ada yang salah, silakan coba. Darurat, kenapa darurat? Karena di dalam undang-undang itu udah sesuai dengan prosesnya seperti penilaian dan sebagainya. Ini kalau menurut saya itu darurat. Terus saya tanya yang kedua, apakah ada dasarnya Soekarno mengeluarkan dekret? Itu negara pada saat itu apa ya namanya? Kalau sebasnya mungkin MPL-nya apa sih yang MPL-nya sekarang itu kayak Indomang itu untuk membuat administrasi kayak terlalu lama nunggu akhirnya sekarang mengeluarkan dekret. Jadi kalau menurut Mbak berarti sama seperti Mbak Aurelia bahwa itu darurat gitu. Ya karena sudah menunggu terlalu lama kan tidak jadi udahnya jadi akhirnya mengeluarkan dekret tersebut. Oke. Ya itu pokoknya intinya kayak jadi Oke.
Saya sambil buka-buka ya. Sebentar, saya lupa tak taruh mana ya. Ada catatan yang agak penting. Sebentar, ini teman-teman silakan sambil berpikir ya. Itu ada catatan, ada satu poin lagi itu saya lupa. Tak taruh mana. Ada yang mau jawab yang lain? Jadi menurut Mbak darurat ya? Dasar hukumnya? Nggak bisa jawab juga. Oh ya, silakan. Oh, saya itu lupa catatannya dulu. Oke lah, ini apa namanya, lanjut dulu. Oke, ada yang lain yang mau jawab? Apalagi yang bisa jawab, apakah ada dasar hukumnya? Tadi kan beli. Yang tadi aku bilang. Legalitasnya itu sastra hukum. Karena didasarkan pada hukum darurat negara. Tapi legalitasnya itu masih harus menunggu penerapan hukum secara dari siapa namanya? Yustri. Mbak Yustri. Tapi ini Mbak Yustri ngomong lagi apa yang dikatakan apa sih? Ya. Betul? Ya, paling sedikit ya. Oke. Tadi Mbak Aurelia sering nggak bisa jawab ya apa dasar hukumnya. Itulah pentingnya dasar konstitusi. Karena pada saat itu kan terjadi salah paham. Apa namanya, beberapa kali kita undang-undang UJS keris gitu. Kemudian konstitusi itu mentok, nggak bisa presiden nggak bisa memutuskan kita UUD-nya seperti apa. Akhirnya Soekarno, ini menurut saya ya, itu secara subjektif darurat. Jadi apakah darurat? Menurut saya enggak. Menurut saya, karena dia subjektif nggak objektif. Mengeluarkan jadi presiden. Dasar hukumnya apa? Sederhana. Jadi sebagai presiden itu aja. Karena pada saat itu tidak punya UUD yang hari 1911 seperti kita sekarang. Apa namanya, beda dengan dulu UUD misalnya Bung Hatta mengeluarkan maklumat wakil presiden nomor X, tahu kan? Bahkan itu nomor X bukan nomor 10 itu. Nomor X karena ya karena waktu itu memang benar-benar darurat. Ya ibarat kata nggak tahu mau ngasih nomor apa, ya dia kasih nomor X gitu. Pokoknya segera keluar, segera ada perintah. Tapi saat itu bedanya Bung Hatta tidak menyalahkan. Dia dengan Soekarno waktu itu dia menurut saya subjektif, ya dia pengen memperkokoh kekuasaannya dia. Karena kan dia juga menerima ya, dia juga dengan suatu mempertahankan masa sebagainya. Jadi kalau tanya ke saya apakah darurat, tidak. Itu dalam rangka mempertahankan kekuasaan Soekarno menurut saya. Kemudian dasar hukumnya apa? Itu dia segera dia presiden itu aja gitu. Apakah sekarang presiden bisa melakukan kayak gitu? Ada yang jawab enggak? Silakan yang jawab siapa? Itu apakah sekarang presiden Jokowi atau besok lagi bangun tidur saya melakukan dekret memutuskan bahwa BBM per liter 1 juta? Apakah bisa? Apakah bisa? Yang bisa dia enggak ya? Ya yang jawab bisa siapa? Oke, tapi yang Mbak Seri Bersumera singkatannya biar ganti yang lain bisa kenapa? Ada salah satu yang presiden buat mengeluarkan itu. Oke, yang bilang bisa selain Mbaknya siapa? Dia berpose jadi presiden, jadi dia boleh memberikan seperti itu. Oke, jadi misalnya besok pagi presiden X itu misalnya keluarkan, maksudnya bukan Jokowi tapi yang nanti apa namanya, presiden X keluarkan bahwa besok potongan rambut harus sama seperti saya, boleh. Jadi kalau itu menurut saya boleh, sekarang enggak. Tapi nggak apa-apa dicatat lagi siapa namanya? Siapa? Syahidina. Oke. Ada apa? Mau jawab? Singkat saja biar ganti yang lain. Tidak. Kenapa? Karena itu tergantung sekarang situasi nggak sih kok. Tingkat perkara yang masalahnya sebenarnya itu seperti kan
kecuali benar bersama itu berarti kalau saya pulang Wah, ini menarik. Karena perang. ya Apa ini moga-moga bisa pintar terus dapat kaya. Karena itu saksi itu yang benar. Jadi kalau dalam saya lupa pasalnya berapa ini ya, saya lupa. Tapi itu kan ada di buku kita sekarang. Darurat menyatakan perang dan damai untuk hal-hal tertentu bisa. Apa namanya? Kalau tadi yang menjawab yang lainnya apakah bisa terus luas itu sebetulnya kurang tepat ya. Jadi kita itu sekarang punya batasan itu tadi mungkin sebagai konstitusi kita. Jadi presiden nggak bisa tiba-tiba bangun pagi apa namanya saya nggak senang apa yang apa ya itu pakai baju warna merah kemudian jadi presiden baju merah dilarang dijual gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau itu tadi dalam keadaan perang, kemudian menyatakan apa statement apa misalkan menambah declaration of war atau apa namanya harus apa itu boleh karena apa konstitusi memperbolehkan karena konstitusi memberikan apa namanya kewenangan bagi presiden untuk menyatakan perang. Tapi kalau di luar itu ya nggak boleh karena itu nanti apa namanya malah menyalahgunakan kekuasaan. Berarti gimana? Nah ini sekarang saya tanya lagi. Berarti gimana nih caranya presiden misalnya ada satu hal yang penting. Oh ini pentingnya harus segera diatur gitu. Apa namanya harus berdasarkan undang-undang gitu atau ini harus apa segera penting diatur itu apa namanya presiden bisa melakukan apa aja? Ada yang bisa jawab nggak? Apa? bikin perpu Mana tadi orang? Yang bikin perpu siapa? Oh baca lagi. Oke, selain bikin perpu, sekarang nggak harus darurat ya, nggak harus darurat. Selain bikin perpu apa? Apa? Bisa. Oke, sorry. Pertanyaannya lebih saya apa ya? Lebih saya perspektif lagi. Kira-kira apa ya? Bisa dikeluarkan apa? Itu konteks pertanyaan masih Sony. Jadi karena saya tadi kan itu kan produk ya, undang-undang produk perpu produk. Kira-kira prinsip bisa apa? Perpres. Oke, apa lagi? Misalkan undang-undang. Kaitannya dengan undang-undang, presiden bisa ngapain undang-undang? Apa? Amandemen undang-undang dasar. Kalau undang-undang itu perubahan biasa bukan. Ayo. Nah, presiden terkait undang-undang itu apa? Bisa ngapain presiden? Apa? Bukan fungsi. Kalau fungsi bicara nanti saya jelaskan. Presiden bisa ngapain terkait undang-undang? Ya keluar undang-undang misalnya gitu, presiden bisa ngapain? Apa? Memerintahkan DPR untuk mengubah undang-undang. Bahasanya kurang benar tapi menuju mendekati benar. Ada yang bisa menyempurnakan enggak? Jadi kalau dikatakan presiden memerintahkan DPR untuk membuat undang-undang itu sebetulnya pasti banyak salahnya, tapi ada benarnya. Ada yang benar-benar yang benar aja. Apa? Menugaskan menteri. Nah, apa? Menugaskan menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang saya bilang rancangan undang-undang maksud saya. Jadi presiden kalau tidak oh iya saya siapa? Ya. Jadi presiden itu sesuai undang-undang dasar mempunyai hak untuk apa? Mengajukan rancangan undang-undang. Jadi di Indonesia itu yang berhak mengajukan rancangan undang-undang itu hanya dua, presiden dan DPR. Nah bagaimana sebelumnya? Kalau sebelumnya dulu Mas Soekarno yang membuat undang-undang bahkan presiden. Apakah ada negara yang masih menerapkan itu? Ada. Nah ini apa? Ada yang bisa coba nggak? Negara yang masih menerapkan yang bikin undang-undang itu?
karena utara beda lagi, dia melalui partai buruh. Ya meskipun sebetulnya Kim Jong bebas mau membuat apapun yang beliau inginkan, tapi sorry bukan korup apa itu. Ini kalian kaget kan? Saya ini kalian kaget. Dan sebelum dari korup. Apa? Memang negara yang jauh dari korup apa? Jepang, Ada Cina, ada Korea, ada Jepang. Apa? Rusia, apa lagi? Ya, oke. Nanti yang jawab dari poin guys. Dia kayak kita akan persoalan dia. Oke, tadi yang jawab Cina mana? Gantian Asia ya. Kenapa sih Asia siapa namanya? Jericho. Kenapa kok Cina? Ya, kalau dibikin sebenarnya Kayaknya itu Pak. kalau misalnya yang bulan-bulan kemarin itu loh Pak, yang peraturan di mana sekolah itu loh Pak. Jadi kita menerapkan itu loh. Jadi kayak rakyatnya Cina itu diawasi sama pemerintah itu loh. Itu kayaknya kan dari presidennya kan. Saya kurang aktif ya malahan. Ada sebagian satelit ya. Oh itu memang presiden. Nggak tahu ya Pak. Nanti saya jelaskan. Tadi ada yang jawab Rusia enggak? Ada yang jawab Rusia. Kamu pasti benar. Jawab Rusia. Mana? Ini dia ngomong Rusia. Yang jawab Rusia siapa? Enggak mau ngaku? Oke. Kita skip biar nggak kelamaan. Ada yang jawab Korsel nggak tadi? Mana yang jawab Korsel? Banyak. Ada yang berani angkat tangan. Dari yang katanya banyak itu ada yang berani angkat tangan. Gak ada yang berani angkat tangan. Gak ada yang berani. Ada yang jawab Jepang? Mana yang jawab Jepang? Oh, kenapa kok Jepang? Saya apa? Oke, saya jawab ya. Negara yang masih menerapkan bahwa yang membuat undang-undang presiden dan presiden itu banyak tersandung kasus korupsi kebetulan. Korsel. Yang mana Pak? Maksudnya presiden yang mana? Banyak. Yang terakhir kemarin juga. Yang enggak, Tempo Jaya enggak. Nah, saya bersekali sama Mujahid presiden ya, karena beliau bisa apa ya benar-benar jaga hubungan korupsi dengan baik. Sebetulnya Mujahid itu sorry banget yang presiden Korsel saya pertama ini masuk jail gitu karena korupsi. Terus apa namanya itu banyak kan korupsi itu. Nah, sekarang saya tanya lagi, ini apa saya kasih kesempatan untuk kasih nilai. Kenapa kalau presiden yang membuat undang-undang itu apa mengarahnya ke penyalahgunaan kekuasaan, mengarahnya ke korupsi kenapa? Karena itu termasuk otoriter. Karena itu termasuk oke ada yang ini nggak lebih apa greget lagi sampai investasi. Ya tadi aja enggak investasi. Kenapa kok terus investasi? Ini saya kasih bocoran sih. Dia bisa jawab dengan wah hebat banget. Kenapa kok mau investasi kenapa? Karena kalau langsung sebetulnya bisnis. Ya, Maksud saya itu bukan itu ya. Kalau Pak bisa juga, tapi esensi saya itu bukan itu investasinya, ada yang lain nggak? Kenapa? Ini nambah pemenang. Oh, yang belakang.
Sorry, yang biru kan? Yang ini pendapat benar. Oke, ada yang bisa jawab yang lain? Ini Pak, Oke, apa? kalau masa jabatannya udah habis nanti dia bisa itu masih tetap mengawasi diri banget itu loh Pak. Ya tetap dia punya keluarga. Influence-nya dia itu masih bisa berpengaruh aspek dan aspirasi dia di situ ya. Menarik. Ada yang lain nggak? Ini saya kasih kesempatan 2 kali lagi saja, takutnya jamnya habis. Soalnya jadi saya mau kasih tugas. Pada tugas. Tapi tugasnya nggak beneran. Tugasnya nggak beneran. Ini saya yakin tugasnya beda dengan dosen lain. Saya yakin. Oke, udah ya, selesai ya. Maksudnya nggak bisa jawab ya. Kenapa Pak Presiden membuat undang-undang mana yang potensial korupsi, potensial abuse of power? Misalnya ada Presiden X, dia berkuasa membuat undang-undang. Ada PTX nih, PTX, PTG. Saya mau investasi, jadi maksudnya investasi saya itu ini gitu. Tapi misalnya saya perizinan ini masih bolong itu, atau saya belum memenuhi ketentuan ini. Nah, presiden kurang-kurang bikin undang-undang. Bayangkan. Habis itu apa? PTX-nya masih punya ke presiden. Jual kan. Tapi kalau dibilang extend barrier power itu bisa juga. Itu yang terjadi di Rusia. Jadi sebetulnya seperti sama legislatif itu beda. Tapi in fact dalam kenyataannya presidennya itu dorong parlemen yuk bikin inilah, yuk bikin itulah, biar semuanya lancar. Apakah dia kasus korupsi? Saya nggak tahu. Tapi jelas kalau dari pemahaman konstitusionalisme itu pelanggaran sebetulnya. Karena apa? Karena banyak sekali negara yang punya konstitusi, tapi kenyataannya power itu banyak. Ya saya nggak usah mention masing-masing negara ya, takutnya nanti pencemaran atau apa. Tapi banyak. Nah, apa yang membedakan ini? Langsung saya jelaskan aja dari sekarang. Apa yang membedakan kita berkonstitusi dengan negara yang lain? Misalnya Indonesia beda dengan Korut, atau India beda dengan negara lain. Kenapa? Karena Indonesia itu negara berdasarkan hukum pasal 1 ayat 3 Tekstat. Nah, konsepnya negara berdasarkan hukum itu tadi konsekuen punya konstitusi, perlindungan HAM, pemerintah nggak menyeleweng, struktur peraturan perundangan terapi, nah itu konsekuen. Misalnya sebagai mahasiswa, ya konsekuen, datang tepat waktu, ngerjain tugas tepat waktu gitu. Itulah namanya konsekuen. Nah ini sebelum saya kasih tugas berikutnya, tugas tadi sudah siap ya. Nah sekarang langsung kirim ke WhatsApp group. Kirim aja ya. Langsung kirim aja ke WhatsApp group. Apa sih nama ya Pak? Apa? Ini sorry bentuknya apa? Dokumen. Apa? Dokumen. Ya mungkin iki apa? Bisa dikirim Pak? Oh, nggak ada namanya. Oh, yaudah dikasih nama dulu, nanti dikirim atau nanti malam gitu ya. Atau yang tidak ada nama. Sekarang Ini ya saya kan boleh mau pakai teman boleh mau PPT boleh mau video boleh pokoknya ada video ya kita sedang bisa mau teks di WhatsApp gitu tadi kan nggak apa-apa tapi teks WhatsAppnya di copy ke Microsoft Word ya. Ini sorry mungkin tugasnya kurang jelas jadi saya kasih waktu cuma ngasih nama ya nanti malam dikirim ya di grup WhatsApp ya. Maksudnya nggak usah Pak itu di Boston, dibilang orang nanti website-nya udah langsung kirim aja tugasnya ke novel ya. Nah ini sekarang tugasnya baru ya. Ini tugas baru. Saya yakin ini nggak pernah ada sebelumnya. Sebentar, saya buka YouTube saya dulu. Mana ya?
Jadi gini teman-teman, saya sambil ngomong ya, tapi sorry sambil lihat laptop. Saya itu ini maaf ya, sayangnya tuh nggak bisa muncul di sini ya, padahal mau tak liatin. Jadi saya itu kan lagi latsar. Ya namanya latsar tuh suruh bikin inovasi gitu. Cerita-cerita itu saya memperkenalkan, jadi bisa tenang dulu ya. Saya memperkenalkan apa namanya, kita tuh konsep pembelajaran itu namanya konsep video, fleksibel, interaktif, digitalized, and integrated. Yang saya kenalkan ya, Google sebenarnya. Nah, terkait ini apa? Saya ingin memanfaatkan segala media yang ada, Google Drive, YouTube, apalah macam-macam. Nah, ini sekarang tugas kedua teman-teman. Ini saya juga sambil ngemes subscribe ya, jujur ya. Saya itu punya 2 channel, nanti saya kasih linknya. Channel yang pertama itu, nggak tahu ini bisa kelihatan nggak teman-teman? Channel pertama itu namanya, oh ini saya kasih di grup aja ya. Oke. Oh ini bio ya. Oke, yang ngirim tugas tolong di stop dulu ya, biar nggak ketelan ya. Yang ngirim tugas di stop dulu. Saya share linknya dulu. YouTube saya ada 2 channel. Saya nggak tahu bisa kebuka nggak. Udah lihat ya di grup ya. Oke, saya kirim yang kedua. Nah, tugas pertama ini biar ya paham ya, saya nulis subscriber, maksudnya biar kelihatan wangun, biar kelihatan pantas kalau dilihat sama panitia, ya tolong di subscribe. Kalau teman-teman mau dibuka dan yang subscribe, saya sebenarnya nggak keberatan. Kalau teman-teman memang mungkin siapa tahu ada yang artis di sini muncul ya, saya suka nggak keberatan gitu. Malah senang banget, siapa tahu saya bisa belajar. Yang kedua adalah itu kan ada 2 channel. Yang channel pertama itu ada banyak video saya, ada video demo itu saya di situ, ada video saya kompres Pancasila, ada video saya sukin apa itu keep smile kan saya juga baca di Taiwan ada itu nanti cek aja. Terus nah itu yang channel pertama yang saya share pertama itu. Nah, silahkan teman-teman nggak harus like, tapi komennya apa? Komennya itu segala yang berkaitan tentang apakah itu bebas sebagai warga negara, misalnya, oh ini Kak Karin memperkenalkan budaya Indonesia berarti ini mencerminkan nilai Pancasila apa misalnya gitu. Atau misalnya, oh ini memperkenalkan budaya ini menjaga eksistensi bahasa ini terkait nilai bela negara yang kedua, misalnya ke pertama misalnya Cinta Tanah Air gitu. Itu tadi tugas pertama contoh sekali itu. Yang kedua di link video pertama his to karin.mwmr itu teman-teman salah satu video aja silahkan komen bebas, tapi komen nggak usah panjang ya, pusing juga saya bacanya. Silakan komen atau misalkan langsung gini, oh ini misalkan ada video saya lagi kasih speech tentang Pancasila, itu apa ya, Pancasila penyelamatkan Pancasila yang paling praktis gitu di Kongres Pancasila. Oh ini konstitusional banget karena apa? Karena Kak Karin memberikan pentingnya konstitusi gitu misalnya, itu boleh. Pokoknya komen. Habis komen apa? Di screen capture kan misalkan ini kayak saya, misalkan ini silakan dengan PPT ya. Ini di screen capture, jadi terus ditaruh di sini 1 slide.
Terus di slide berikutnya analisis singkat aja. Analisis singkat aja, analisisnya bebas. Oh dari teori siapa, teori konstitusi siapa, analisisnya singkat gampang aja. Atau bentuknya Word itu misalkan ini pertama ada ada screenshotnya terus bawah analisis ya cuma kalimat singkat aja. Nah kemudian yang di yang di channel kedua ya itu khusus terkait menjadi warga negara yang baik. Jadi yang pertama itu lebih terkait wawasan kewarganegaraan, wawasan ketatanegaraan, konstitusi asal masuk. Yang kedua itu menjadi warga negara yang baik. Karena nanti akan saya upload. Ini jujur ya, saya itu kan ngajar di teknik rias perancangan, teknik rias pokoknya rias yang isinya pelajaran semua. Waktu itu online, saya nggak bisa cerita. Nah, saya tuh nggak ngerti gimana tuh kok pada mengira tuh ganteng akhirnya saya kasih gelas saja dia saya cuma ganteng masuk terus ada ngomong Pak ngirim artis misalnya gitu atau bilang Pak tak suruh kan nggak mau begitu kan tanya malah tanyanya yang nggak terkait pelajaran itu bisa teman-teman ngomong wah ini perilaku warga negara yang kurang baik misalnya itu nggak apa-apa benar. Ini maksudnya bukan menjelekkan ya, jadi kita tuh pengen merefleksikan kalau saya bilang nggak baik kan nanti subjektif takutnya ya kan. Tapi kalau dalam pandangan kita memang benar-benar ada tempat sosial misalnya ini kurang sopan itu kan bisa jadi kasihan. Dan harapannya itu kita moga-moga tapi belum ada gambaran desa bisa saling kenal gitu misalkan teman-teman jadi kenal teman-teman komunikasi itu karena nanti kalau memungkinkan saya mau coba gabung itu gitu. Karena sebelumnya pernah nyoba gagal jadi saya kelas ilkom saya tidak kelas lain masuk ternyata tak berkan ya udah. Tapi ini saya coba. Jadi intinya itu yang pertama subscribe, yang biar pantas. Yang kedua di channel pertama komen tentang tata negara, tentang konstitusi, tentang asasi manusia salah satu video aja dan komennya singkat aja ya. Nah yang ketiga di channel kedua terkait menjadi warga negara yang baik. Itu ya. Deadline-nya kapan? Nanti saya tentukan ya. Karena yang jelas setelah minggu depan itu kosong. Kemungkinan besar. Lansare. Jadi saya itu kan kalau CPNS jadi ASN itu kan ada pelatihan dasar. Dan dulu pernah jabatan mungkin ibu bapaknya di PNS pernah jabatan atau pelatihan segala macam. Nah itu kebetulan minggu depan dari kami itu benar-benar dari pagi sampai sore itu full tatap Zoom. Bisa nggak bisa ngajar. Jadi gitu ya tugasnya ya bisa dipahami ya nanti ini ya saya bikin PowerPoint-nya biar lebih mudah memahami gitu. Oke gitu dulu ya. Terima kasih kehadiran teman-teman. Di mana ini?